Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara Sapaan Majelis Gereja Kristen Jawa Sumber Surakarta, edisi hari Senin 4 Mei tahun 2020. Marilah kita bersekutu hati di dalam doa agar mendapatkan penyertaan Tuhan. Mari saya antarkan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai pada saat ini, pagi hari ini Engkau tetap setia karena kasih-Mu, dan Engkau menggerakkan hati kami semua untuk mendengarkan kembali sapaan firman-Mu. Bapa, mohon penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, hingga acara ini berjalan dengan lancar. Mampukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kali ini diambilkan dari bacaan leksionari Minggu Paskah yang keempat dari kitab Yeskiel 34 ayat yang ke-17 hingga 23. Di dalam kitab Yeskiel 34 ayat 17 hingga ke-23 itu ada dua hal pokok. Yang pertama, Tuhan Allah Israel akan menolong domba-dombanya. Inilah janji Tuhan Allah Israel sendiri terhadap domba-domba milik punyaannya. Yang kedua, Tuhan Allah Israel sebagai gembala yang baik mengangkat Daud, hambanya yang setia. Dia akan mengembalakan domba-dombanya dan menjadi gembalanya. Kemudian antar bacaan diambil dari Mazmur, kitab Mazmur yang ke-100. Pemazmur mengajak umat Allah untuk beribadah kepadanya dengan sukacita karena kasih-Nya, karena pengorbanannya. Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dilanjutkan dari pembacaan dari Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Yohanes yang ke-10 ayat 11 hingga yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 hingga yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang umpan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang umpan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas
yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus Gembala yang baik. Adapun ayat mas diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita pasti tentu sudah tidak asing lagi dengan cerita perumpamaan tentang gembala dan domba, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, sedangkan umatnya sebagai domba. Yang cukup menarik, kita digambarkan sebagai domba, bukan binatang yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa domba adalah binatang yang lemah dan tak berdaya, bahkan tidak mampu menghadapi serangan balik ataupun tidak mampu menyerang balik ketika mendapat ancaman dari binatang buas. Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing kita menuju jalan yang benar. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudariku, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik dalam keadaan terjepit karena menghadapi serangan orang jahat ataupun binatang buas, berani menghadapi dan bahkan rela mengorbankan diri demi domba-dombanya. Sebaliknya, gembala upahan akan lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan domba-dombanya daripada menolong, karena orientasinya hanya kepada upah. Ibu, bapak, saudara-saudariku, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah tidak lazim gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun berbeda, Tuhan Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim tersebut, itu untuk kita. Inilah yang disebut anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran kita kepada Allah, tapi Dia rela datang dan mati untuk kita. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia manapun, apalagi dari gembala upahan, pencuri, ataupun perampok. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita tutup di dalam doa. Saya hantar. Bapa Surgawi, terima kasih untuk taburan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Mohon pengampunan-Mu jika di dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan. Doronglah kami semua untuk senantiasa setia kepada-Mu, Gembala yang baik, oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menebus dosa-dosa kami semua. Berkatilah kami dalam kehidupan kami selanjutnya hari lepas tadi. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.